Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dosen Novia Angela, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mardana Dwi Ratnasari, mahasiswa S Unggul, Kampus Kebun Jeruk, Jakarta. Jurusan Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 202103021109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan menyimak. Sebelum saya memasuki pembahasan mengenai keterampilan menyimak, saya akan sedikit menjelaskan pengertian keterampilan terlebih dahulu. Keterampilan merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang dengan menggunakan akal dan pikiran yang memiliki kreativitas dalam mengerjakan sesuatu menjadi lebih bermakna dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas beberapa bagian dari keterampilan menyimak. Di antaranya yaitu definisi menyimak itu apa, tujuan menyimak, dan jenis-jenis yang terdapat dalam menyimak seperti apa. Definisi menyimak. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang memiliki arti sebuah kegiatan seseorang harus mengaktifkan pikirannya untuk bisa mengidentifikasi apa yang disampaikan oleh pembicara agar kita bisa memahaminya. Kemudian, banyak definisi menyimak lainnya seperti menyimak sesuatu proses mendengarkan melalui lisan agar dapat dipahami. Selanjutnya, definisi menyimak dapat memperoleh informasi melalui isi atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Namun, dalam proses menyimak ini bukan hal yang mudah, akan terasa sulit untuk mewujudkan, karena perlunya konsentrasi yang baik, sehingga penyimak mendapatkan hasil yang baik juga. Selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk menambah pengetahuan dari bahan ajaran yang disampaikan pembicara, dengan kata lain dapat mengartikan menyimak untuk belajar, dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan cara yang tepat, diperoleh dari pembicara yang menjadi bahan penting untuk komunikasi. Berikut beberapa tujuan menyimak, yaitu yang pertama, mengenai mendapatkan fakta, yaitu suatu pengumpulan informasi melalui menyimak dengan variasi apapun, seperti mendengarkan radio, mendengarkan seminar, mendengarkan pidato, dan sebagainya. Selanjutnya, menganalisis fakta, yaitu informasi yang terkumpul harus sesuai dengan kaitan unsur fakta, sebab dan akibat, apa yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengevaluasi fakta, di mana hasil dari pengevaluasian fakta akan berpengaruh kepada isi pembicara dan pembicaranya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan berbicara, di mana seseorang penyimak memperhatikan pembicara dari segi cara penyampaian pembicara, cara pengarahan perhatian pendengar. Kemudian tujuan pembelajaran menyimak dibagi menjadi dua bagian, yaitu menyimak secara umum dan menyimak secara kritis. Berikut beberapa tujuan dari menyimak umum, diantaranya yaitu yang pertama, memahami makna denotatif kata-kata, memahami makna konotatif kata-kata. Selanjutnya, mendengarkan untuk mencatat gagasan utama. Kemudian, 4. Mendengarkan untuk alasan, kesenangan, dan respon emosional. Selanjutnya, mengidentifikasi gagasan utama dan meringkas dalam pengertian mengombinasikan dan mensintesiskan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian selanjutnya, memahami hubungan antara gagasan dan organisasi yang cukup baik untuk menentukan apa yang terjadi berikutnya. Menghubungkan materi yang diucapkan secara lisan dan pengalaman sebelumnya. Kemudian, beberapa tujuan dari menyimak secara kritis, yaitu 1. Membedakan pertanyaan-pertanyaan yang didukung dari bukti-bukti yang tepat, mengevaluasi kualifikasi pembicara, memeriksa, membandingkan, dan mengontraksikan untuk menyimpulkan apa yang disampaikan pembicara, mengevaluasi kesalahan-kesalahan seperti analogi yang salah dan gagal dalam menyajikan contoh, mengenal dan menentukan pengaruh-pengaruh berbagai alat yang dipakai oleh pembicara untuk mempengaruhi pendengar, misalnya musik, intonasi suara. Selanjutnya, melacak dan mengevaluasi dan prasangka buruk dari pembicara atau suatu sudut pandang tertentu.
Selanjutnya, jenis-jenis dalam menyimak. Menyimak merupakan kegiatan mendengarkan dengan penuh seksama. Jenis menyimak ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak intensif yaitu sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal bimbingan langsung seorang guru. Menyimak intensif ini juga dibagi menjadi 4, yaitu menyimak sosial, di mana dalam tataran ini paling sedikit mencakup 2 hal, yaitu menyimak secara sopan santun dan penuh perhatian terhadap suatu percakapan dalam situasi sosial. Yang kedua yaitu menyimak secara memahami peranan-peranan pembicara dan penyimak dalam proses berkomunikasi. Selanjutnya menyimak sekunder, yaitu sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang ketiga, menyimak estetik, yaitu fase terakhir dari kegiatan kebetulan. Yang keempat, menyimak pasif, yaitu penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar dan biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, dan menghafal luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak secara lebih luas dan lebih umum, serta perlu di bawah bimbingan langsung guru. Menyimak intensif ini dibagi menjadi 6, yaitu menyimak kritis, sejenis kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal. Yang kedua yaitu menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini sering disebut menyimak telaah. Yang ketiga yaitu menyimak kreatif, kegiatan yang mengakibatkan kesenangan. Yang keempat yaitu menyimak eksploratif, menyimak yang bersifat menyelidik dan sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud menyelidiki sesuatu lebih terarah dan lebih sempit. Yang kelima yaitu menyimak interogatif, yaitu sejenis kegiatan intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara, karena sang penyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Yang terakhir yaitu menyimak selektif, yang bertujuan untuk melengkapi menyimak pasif. Sekian penjelasan materi tentang keterampilan menyimak dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.